Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dasari, dan saya di sini akan sedikit menerangkan mengenai buku ajar. Nah, yang di slide pertama ini ada pengertian buku ajar. Nah, buku ajar adalah buku yang digunakan oleh guru atau dosen sebagai sumber acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran bagi siswa atau mahasiswanya. Jadi bisa dikatakan bahwa buku ajar ini adalah apa ya? eh, buku pegangan, guru atau dosen yang digunakan untuk mengajar siswa atau mahasiswanya. Next, slide kedua di sini ada bagaimana menulis buku ajar yang baik. Nah, di sini ada yang pertama yaitu sederhana, yang kedua menggunakan bahasa baku. Yang dimaksud bahasa baku di sini yaitu bahasanya harus baik dan benar dan mudah dimengerti. Yang ketiga kontekstual. Yang keempat yaitu membuat peta pikiran atau disebut dengan metode untuk memaksimalkan pikiran. Nah, yang terakhir ada penampilan yang menarik atau performance. Jadi selain isinya itu harus selain bahasanya harus baik dan benar, isinya harus kontekstual. Jadi dalam penampilan bukunya itu harus semenarik mungkin. Nah, seperti itu. Oke, next slide, yaitu format untuk buku ajar itu sendiri ada 4. Yang pertama ada prakata, yang kedua ada daftar isi, batang, dan tujuan instruksionalnya, yang ketiga ada daftar pustaka, dan yang keempat ada glosarium. Nah, yang pertama adalah prakata. Nah, prakata di sini yaitu pengenalan dari sebuah buku atau sastra dari pengarang buku tersebut. Nah, jadi harus ada pengenalan untuk siapa yang mengarang buku tersebut. Yang kedua ada daftar isi, batang, dan tujuan. Nah, di sini ada sudah pasti ya ada daftar isi dalam buku tersebut. Yang ketiga ada daftar pustaka. Nah, ini juga perlu untuk daftar pustakanya. Yang keempat ini ada glosarium. Nah, glosarium itu adalah daftar alfabet atau istilah dalam ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi-definisi istilah tersebut. Jadi bisa dikatakan glosarium itu adalah rangkuman dari kata-kata atau istilah-istilah yang jarang muncul atau jarang diketahui. Nah, itu ditulis di glosarium. Berikut juga definisi-definisi dari istilah-istilah tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, di slide selanjutnya itu ada manfaat buku ajar. Nah, manfaat buku ajar di sini ada 7 manfaatnya ya, yang saya tuliskan di sini. Yang pertama ada dapat mempercepat pembahasan bahan kajian. Yang kedua, mahasiswa dapat mempelajari bahan kajian yang akan diajarkan lebih awal dan menambah catatan ringkasan yang dianggap perlu. Nah, jadi dapat mempelajari bahan atau kajian yang akan dikajikan itu lebih awal, seperti itu. Yang ketiga, mahasiswa mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengemukakan pendapat tentang suatu kasus yang merupakan aplikasi dari teori yang diajarkan. Yang keempat, dalam buku ajar dapat juga disisipkan latihan-latihan yang harus dikerjakan mahasiswa yang berorientasi masalah kontekstual. Yang kelima, jawabannya dapat dikumpulkan untuk tugas harian guna menambah nilai selain tes formatif dan sumatif. Yang keenam, dengan buku ajar, teori yang disampaikan dosen yang belum dapat dipahami di kelas, mahasiswa dapat mempelajari kembali dari buku ajar tersebut. Nah, yang ketujuh, dengan adanya buku ajar, jika ada tugas yang harus dikerjakan di rumah, mahasiswa sudah memiliki salah satu referensi untuk mengerjakannya. Jadi manfaat buku ajar itu adalah yang sudah saya terapkan di situ. Mungkin ada banyak lagi ya manfaat-manfaatnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk selanjutnya mungkin ini saja
yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.